merupakan salah satu kota industri rokok terbesar di Jawa Tengah, yang mana Kabupaten Kudus dalam setiap tahunnya menyumbang pendapatan dari hasil pita cukai rokok 34 triliun rupiah per tahunnya. Dengan besaran angka tersebut, pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT juga terbilang besar. Upaya memerangi peredaran rokok ilegal juga terus digalakan, salah satunya dengan sosialisasi peredaran rokok ilegal. Bertempat di Balai Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Pemkab Kudus bersama Bea Cukai Kudus kembali mengedukasi masyarakat terkait peredaran rokok ilegal dengan harapan masyarakat bersama turut memeranginya karena merugikan negara. Dalam sosialisasi tersebut, selain diberikan pemahaman akan bahaya konsumsi rokok ilegal hingga ciri-ciri jenis rokok ilegal, Pemkab juga memberikan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PKM 07/2020, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur perubahan ketentuan terkait proporsi penggunaan DBHCHT dari tahun sebelumnya. PMK 206/2020 mengatur bahwa sebanyak 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemda harus digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, sedangkan 25 bidang kesehatan dan 25 lagi di bidang penegakan hukum. Dengan adanya PMK tersebut, secara otomatis pembangunan infrastruktur di Kudus menjadi kurang maksimal, karena sebelumnya Pemkab Kudus bagian menganggarkan pembangunan infrastruktur bersumber dari DBHCHT. Bupati Kudus pun berharap kepada masyarakat untuk memaklumi kondisi tersebut, dan Pemkab Kudus berjanji akan mengupayakan agar pembangunan infrastruktur di Kudus di tahun berikutnya akan dilaksanakan. Perundangan cukai ini karena dari turunnya PMK 206 ini, tentunya masyarakat banyak yang belum paham. Makanya kita sosialisasi bagaimana untuk peruntukannya. Jangan sampai nanti asumsinya dari masyarakat masih seperti PMK nomor 7/2020 yang masih bisa untuk infrastruktur, pembangunan gedung dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sendiri harus dipahamkan bagaimana sih penggunaan untuk DBHCHT yang PMK 206 ini. Kita jelaskan, kita bebaskan semua, Mas, biar semuanya paham, tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik. Soalnya asumsi masyarakat sampai sekarang kan masih kenapa tidak ada pembangunan, kan gitu kan. Di samping terkait masalah COVID ini, semua anggaran direfocusing, tentunya yang kita menjadi andalan adalah untuk DBHCHT ini. Tapi DBHCHT ini ternyata menjadi permasalahan karena PMK 206 ini yang peruntukannya menurut saya sangat mengikat sekali. Kalau keperuntukannya apa sih Pak prioritasnya? Peruntukannya yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk kesehatan, 25% untuk penegakan atau penegakan perda terhadap undang-undangan rokok ini. Pak, kalau di Kabupaten Kudus sendiri Pak, rokok ilegal peredarannya seperti apa Pak ini Pak? Rokok ilegal sampai saat ini memang kita ketat, kita adanya koordinasi dan juga dengan pihak-pihak ABH yang terkait bagaimana selalu memberikan pembinaan. Dengan salah satunya kita untuk mempermudah adalah berdirinya KYT yang ada di Kabupaten Kudus ini. Ini mudah kita koordinasi di dalam pembinaan mudah, di sana kan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha rokok kecil, makanya sekarang ini lebih nyaman di sana. Nah, ini kita tetap ada sweeping di pinggiran-pinggiran yang mendirikan pabrik rokok, tapi sementara belum berizin, kita akan memberikan sosialisasi dan edukasi di sana supaya dia sendiri segera untuk diizinkan atau mungkin bisa pindah di KYT, walaupun KYT sekarang ini memang belum diperluas secara fisiknya. Kita ini salah satunya memberikan edukasi pada mereka bahwa kalau kepengen mendirikan pabrik rokok, ini loh seperti ini syaratnya. Kan gitu kan Mas. Sudah kita, ini bentuk sosialisasi kita dan edukasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kudus juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kudus agak terhambat karena adanya PMK 206 tersebut. Namun meski demikian, warga Kudus tetap masih bisa menggunakan pemanfaatan di DBHCHT, seperti berbuat ternak kambing, ikan lele, dan ternak lainnya. Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya untuk yang terbaik bagi penduduk
Pak Bupati sudah menyampaikan tentang penggunaan dana cukai, manfaatnya, jumlah anggarannya sampun. Apa yang bisa dimanfaatkan untuk desa Margorejo? Tadi sudah disampaikan juga JKN, bantuan kambing, bantuan kalkun, teng mriki wonten peternak kalkun, bantuan untuk lele, itu juga monggo nyumanggaaken. Kami, Pak Bupati, saya, seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Kudus ingin membantu, ingin melayani, ingin memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Dene saiki pembangunan agak terhambat, dalan dorotok njeglong sithik, lampu do mati, bahkan kene rono durung ana iki mau jarene Pak Kades. Ini sudah kami ikhtiari. Tetapi karena penggunaan dana cukai yang biasanya untuk infrastruktur saged, nah niki penggunaannya aturannya ngaten. Kepingine kula kali Pak Bupati dan kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat ben digunakno sesuai karo kebutuhan daerah. Kami sudah mengusulkan, Pak Bupati mengusulkan dana cukai 155 miliar setiap tahun digunakan infrastruktur misalnya. Insya Allah nanti cukup membantu untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi ini yang tentunya menjadi konsentrasi kami. Insya Allah hasil pertemuan terakhir dengan Dirjen Keuangan dan Komisi 11 DPR RI menyampaikan bahwa aturan akan segera dirubah. Ini sudah proses panja di DPR RI dan Kudus insya Allah juga akan mendapatkan alokasi yang lebih banyak. Jadi ini janji dari pusat. Realisasinya monggo kita sami-sami berdoa agar betul-betul nanti terrealisasi. Ngaten nggih? Selanjutnya monggo mangke ini forum yang baik dan forum ini nanti semoga berkah manfaat, jenengan gunakan semaksimal mungkin, tangklet angsal, nyuwun nggih angsal, terus napa malih? Maido ya oleh, mboten napa-napa. Nah niki mumpung kepanggih Pak Bupati, ada Mas Yanto, ada Pak TNI, Polri, semuanya monggo kaitannya apapun untuk kesejahteraan warga desa Margorejo, monggo kami siap melayani dan kami siap membantu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Kabupaten Kudus sendiri tahun ini mendapat alokasi sebanyak 155 miliar rupiah. Akan tetapi pemanfaatannya tidak bisa digunakan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Hal itu dikarenakan dalam PMK 206/PMK.07/2020 DBHCHT diperuntukkan sebanyak 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang kesehatan, dan 25% untuk pendidikan. Di Desa Margorejo, ya kita memaklumi Pak, untuk anggaran ini memang tidak bisa untuk infrastruktur yang difokuskan mungkin dari untuk biaya COVID atau dari kesehatan. Ya kita sudah ke sosialisasi warga, kita tadi sudah mengundang BPD, perangkat, tokoh masyarakat serta RT RW Pak. Kita sudah sosialisasikan, ya kita sendiri memaklumi hal tersebut.
produksi serta peredaran rokok ilegal dan cukai palsu tidak hanya melalui tindakan dengan menyita adanya peredaran rokok ilegal, tetapi juga pemerintah Kabupaten Kudus bersama dengan Bea dan Cukai Kudus memberikan fasilitas kepada pengusaha rokok kecil untuk dapat memproduksinya, yakni melalui pendirian kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Salah satu pengusaha rokok kecil yang bergabung di KIHT Kudus mengakui di KIHT ini memiliki multi keuntungan yang didapatkan. Sejak bergabung tahun 2011 silam hingga sekarang banyak hal yang dirasa. Mulai dari keuntungan yang didapat hingga kenyamanan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus di kawasan industri hasil tembakau ini. Tidak hanya di situ saja, di dalam KIHT ini juga pengusaha rokok kecil banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi terkait produksi rokok ilegal yang legal. Sehingga keberadaan KIHT ini diharapkan dapat menjadi solusi kepada pengusaha rokok ilegal untuk bergabung ke KIHT dan tidak lagi memproduksi rokok ilegal. Pak, kalau menempati fasilitas yang ada di KIHT ini sudah sejak kapan, Pak? Sejak tahun 2011 sampai sekarang. Kalau itu sudah berapa tahun ini, Pak? Ya sekitar hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Iya. Keuntungannya apa ikut pakai di sini, Pak? Keuntungannya kita dikasih fasilitas gudang yang 400 meter persegi satu. Dan selama ini kalau nggak ada gudang KIHT, kita sudah nggak bikin rokok lagi karena waktu itu ada regulasi cukai yang PPMK yang 200 itu gudang saya kurang dari 200, sehingga dari Pemda ada uang DP aja yang bisa dibuat mengalihkan rokok-rokok yang kena PMK 200. Pak, kalau keberadaan KIHT ini sebenarnya ikut andil nggak Pak dalam memerangi cukai ilegal, rokok-rokok ilegal di luar itu, Pak? Kalau memerangi dan tidak menerangi, Mas, yang jelas kalau kita sudah masuk KIHT, yang dulu nakal sekarang nggak nakal karena kita ada pembina dari Disperindak, kita juga dekat sama mitra kita cukai, jadi kita diarahkan yang positif lah. Masalah untuk legal dan ilegal itu tergantung manusianya, tapi kalau sudah dimasuk KIHT kayaknya nggak mungkin kali kita main ilegal karena sudah dibina, disuruh kamu sesuai rel gitu aja. Tapi sebelum di sini, Pak, punya riwayat membuat produksi rokok ilegal, Pak? Kalau belum di sini kita masih di kampung, Mas. Memang zamannya zaman rewo-rewo ya, kita main ya legal dan ilegal. Tapi selama kita di KIHT dengan regulasi kita dibina, didekati dari cukai, dibina dari Disperindak. Kalau kita selalu dibina baik, ya kita ya risih, Mas. Kita selalu legal kita mainnya gitu. Memang dulu kan kayak rokok kecil kan kayak liar, Mas. Liar. Sekarang kita dibina dari Disperindak maupun cukai, kita dekat, dirangkul, diarahkan. Ya kita menyesuaikan. Nah, dibina baik kita udah baik. Nyaman di sini, area lokasinya lebar, kawannya banyak. Pendapatan Juga sering didatangi mitra kita, dibina dari cukai maupun Disperindak. Tidak hanya rasa pemanfaatannya oleh pengusaha rokok kelas 3, keberadaan KIHT dengan berjalannya waktu, selain sebagai peningkatan produksi rokoknya, juga besar penyerapan tenaga kerjanya. Salah satu pekerja mengaku, menjadi pekerja rokok di salah satu PR di KIHT menambah perekonomiannya, sehingga membantu kebutuhan keluarganya. Sudah bekerja di sini berapa tahun, Mbak? 3 tahun. 3 tahun. Gimana, Mbak, bekerja di sini, Mbak? Senang, nyaman. Sebelumnya gimana, Mbak? Hah? Sebelumnya kesibukannya apa, Mbak? Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Mbak, dengan adanya bekerja di sini, Mbak, mungkin membantu pendapatan jenengan nggak, Mbak? Iya.
Satu bulan kira-kira berapa, Pak? Burung Pak tiap hari. Per hari berapa kira rata-rata, Pak? 80 tergantung produksi. Pak, dengan adanya semacam apa industri kecil semacam ini gimana, Pak? Menurut jenengan selaku masyarakat, Bisa Pak? membantu kebutuhan rumah, membantu perekonomian suami. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus menjelaskan, keberadaan KIHT ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam pembinaan dan pengembangan IKM rokok di Kudus untuk menghindari adanya produksi dan peredaran rokok ilegal. Di KIHT yang berlokasi di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ini, pengusaha yang memproduksi rokok SKT atau sigaret kretek tangan juga dapat memproduksi SKM atau sigaret kretek mesin. Pasalnya, di KIHT ini diberikan fasilitas mesin untuk produksi rokok filter dan keperuntukannya untuk anggota KIHT tersebut. Jadi keberadaan KIHT ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan IKM rokok melalui pemberian fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian dibentuknya KIHT ini dapat menampung dan menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di masyarakat sekitar. Nah, keberadaan KIHT ini akan memungkinkan para pengusaha rokok golongan kecil yang semula hanya memproduksi rokok SKT bisa memproduksi rokok SKM karena diperbolehkan untuk melakukan pelintingan bersama. Keberadaan KIHT sangat membantu dalam penyediaan tempat untuk memproduksi rokok bagi pengusaha rokok golongan kecil yang tidak punya gedung produksi seluas kurang lebih 200 meter persegi, sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah pembuatan dan peredaran rokok ilegal. Nah, pengoperasian KIHT ini akan menumbuhkan industri kecil hasil tembakau dan IKM rokok yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas bagi untuk multiplier efeknya. Dalam menekan peredaran rokok ilegal dengan menyiapkan gedung KIHT memiliki beberapa fasilitas. Keberadaan gedung KIHT memiliki beberapa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Pengusaha rokok kecil diberikan beberapa fasilitas yang lebih menguntungkan. Seperti salah satunya gedung produksi seluas 20 x 20 tiap pengusaha, sehingga cukup menampung pekerja yang jauh lebih banyak jika dibandingkan saat memproduksi rokok ilegal. Saja, pengusaha juga difasilitasi laboratorium tar dan nikotin untuk mengetahui kadar tan dan nikotin yang siap untuk diedarkan, sehingga dapat mendapatkan sertifikat dari Dinas Nakertran Kabupaten Kudus yang akan dimasukkan ke Bea dan Cukai Kudus untuk mendapatkan pita cukai.
Berdasarkan PMK 206, melalui anggaran bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemkab Kudus menggelontorkan dana untuk bantuan kesejahteraan masyarakat berupa bantuan ternak, seperti ternak ikan, ternak ayam, hingga ternak kambing. Bantuan yang diberikan melalui DBHCHT ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya buruh tani. Untuk tahapan saat ini, bantuan ternak dari Pemkab melalui DBHCHT ini lengkap dengan kandangnya, sedangkan kolam ikan akan dilengkapi dengan terpalnya. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Sunardi menjelaskan, bantuan ternak tersebut diberikan untuk membantu buruh tani serta buruh rokok untuk meningkatkan taraf hidup setelah terkena badai COVID-19. Di tahun 2021 ini, Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran 2,3 miliar rupiah untuk bantuan ternak di Kabupaten Kudus. latar belakangnya adalah sehubungan dengan adanya pandemi. Ini tentu banyak orang di semua sektor itu mengalami keburukan atau mengalami kemunduran. Begitu juga untuk para buruh tani terutama maupun buruh rokok juga kena dampaknya dari COVID itu. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan PMK dan sesuai dengan petunjuk dari pusat bahwa ada anggaran dari pusat yang berkaitan dengan cukai itu. Nah, kesempatan itu kita coba kita manfaatkan dalam rangka apa? Dalam rangka membantu masyarakat Kudus yang kena dampak, terutama para buruh rokok maupun buruh tani. Nah, kenapa demikian? Karena saya berpikir kasihan orang yang sudah tidak punya lapangan pekerjaan, pendapatan, dan juga kehilangan mata pencaharian akibat COVID. Sehubungan dengan itu kita bersama dengan teman-teman kita jemput bola anggaran APBN tersebut, kita alokasikan kepada para buruh tani dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Bentuknya apa Pak itu Pak? Dalam bentuknya adalah satu adalah yang kita punya nilai ekonomisnya tinggi adalah ternak kambing. Kenapa kambing? Karena kambing punya sifat yang cepat berkembang biak dan mudah dipelihara, dan partainya dia tidak partai besar. Lain dengan binatang atau sapi atau kerbau. Itu relatif besar dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Jadi kita berpikir untuk satu menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua juga tidak lepas dari pupuk kandangnya, yang keempat itu tentu ini tidak serta dibantu tersilang, tidak ada perjanjian khusus minimal 2 tahun baru bisa digunakan. Tujuannya apa? Ada unsur pembinaan di dinas. Untuk kambing 76 itu satu orang kelompok 4 ekor. Tapi untuk kalkun itu 31 orang, yaitu berupa 1 ekor jantan, kemudian 10 ekor betina. Kemudian untuk ikan itu ada 30 orang yang akan dibuatkan tempatnya juga, bukan hanya ikannya, kolamnya, sehingga dia akan harapan sebagai demplot.
Dan dengan demplot itu harapannya akan berkembang seperti tetesan minyak, sekitar situ dia akan meniru. Oh, dengan cara itu ternyata menguntungkan. Dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, secara hitungan secara ekonomi masih menguntungkan. Untuk tahun 2002 masih berjalan, Pak? Insya Allah masih berjalan, mudah-mudahan saja kita akan berkiprah, berupaya membantu pada para buruh tani dan buruh rokok yang kita menggunakan anggaran dari pusat, sehingga sekali lagi tujuan teman-teman di dinas ini adalah bagaimana berkiprah, berupaya, mengupayakan anggaran pusat untuk kesejahteraan masyarakat Kudus, khususnya ada para buruh tani dan buruh rokok itu. Jadi kita harus berpikir positive thinking, antara manfaat dan mudaratnya kita hitung, ternyata banyak manfaatnya dan membantu orang-orang yang kemarin kehilangan pekerjaan, terus kemudian dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan gizi keluarga, dan yang jelas itu mengurangi pengangguran itu. Di samping untuk demonstrasi plot, diharapkan sekitar itu bisa meniru daripada kegiatan ini, bukan hanya sekedar dibantu selesai tidak, tapi itu akan diadakan pemantauan dan diadakan pembinaan, bahkan ada kerjasama MOU dengan dinas supaya tidak yang dibantu begitu dibantu selesai hilang, tidak bisa. Ada perjanjian 2 tahun misalnya untuk kambing. Kalau beliau tidak mau ya kita cari yang mau, tentunya ini sudah ada benefit-nya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Agus Setiawan menjelaskan, untuk bantuan ternak ini bersifat komunal di masing-masing desa dengan fasilitas 4 kambing produktif beserta obat dan nutrisinya. Hingga saat ini sudah ada 75 warga Kabupaten Kudus yang telah mengajukan bantuan ternak kambing dari alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus. Perekonomian memang ada perubahan nilai, jadi memang nilai tidak terlalu banyak di kami. Jadi kira-kira ada sekitar 76 orang dan sudah masuk ke kami dan akan kami lakukan verifikasi katanya dengan ketepatan sasaran dan sebagainya sesuai dengan dasar yang disahkan di regulasi di PMK 206 bahwa sasarannya adalah buruh tani dan pabrik rokok. Karena di Kudus ini tidak ada petani tembakau, disarankan oleh Biro Perekonomian sasarannya adalah buruh pabrik rokok yang akan beralih usaha di bidang pertanian. Itu nanti seperti apa Pak pendampingan dinas terhadap peternak baru itu Pak? Jadi setelah nanti memang mereka mendapatkan, nanti akan kita dampingi bahwa ada semacam klausel perjanjian. Mereka harus memelihara itu selama kurun waktu 2 tahun, tidak boleh dijual. Bahkan ketika terjadi proses kematian harus dilakukan berita acara memeriksakan oleh dokter hewan proses kematian seperti apa sehingga jelas, sehingga tidak serta-merta bahwa ketika itu ditemukan mereka bisa melakukan apapun. Jadi selama 2 tahun itu akan kami kontrol.
PPKM 206 tahun 2020 anggaran di BHCHT tidak dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur, namun pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat melalui anggaran di BHCHT tersebut, seperti bantuan ternak, untuk kesehatan, dan untuk penegakan hukum.